Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aris Susanto. Saya pemilik dari usaha saya yang bernama Dimsum QQ yang beralamat di Jalan Bintaro 1, Kota Bekasi Barat. Aku itu sebelumnya sama istri sama-sama pegawai. Jadi saya dulu pegawai di bank, salah satu bank plat merah. Istri kerja juga di bank swasta di Jakarta. Setelah 7 tahun sampai 8 tahun saya kerja juga bersama istri juga kerja. Akhirnya kita sama-sama mutusin untuk resign. Kita bikin usaha ini di tahun 2017. Jadi memang sebelum saya memutuskan untuk resign, saya memang kita tarik setengah tahun sebelumnya lah. Setengah tahun dari tahun 2016 pertengahan tuh kita memang udah ada rencana sama istri kan. Jadi memang istri saat itu kan lagi hamil. Jadi dia memang ada wacana ke saya mau berhenti kerja ketika memang anak itu udah lahir. Saya bilang, kalau misalkan berhenti kerja ya silakan aja. Cuma memang pesan saya cuma satu, jangan sampai mengganggu produktivitas kamu. Gitu. Jadi saya pengen ibu rumah tangga tapi tetap harus produktif lah gitu kan. Jangan memang hanya untuk mengurus anak segala macam. Memang itu kan kewajiban utama. Tapi kan kalau misalkan memang biasanya kerja terus langsung di rumah aja kan ada sisi bosen ya, Makanya saya memang ngedorong istri saya tuh untuk sambil usaha aja gitu, usaha apalah atau apa gitu kan. Dan dilalah saya sama istri tuh memang kebetulan awalnya suka banget dimsum nih gitu. Suka banget dimsum. Jadi memang ada dimsum di mana kita sambil jalan pasti kita beli tuh. Kita makan gitu. Nah, satu ketika memang saya bilang sama istri, kita beli dimsum mulu nih, nggak coba bikin aja gitu kan, Katanya ya udah, oke, kita bikin deh, kita bikin, makan sendiri, makan sendiri, lama-lama iseng nih sama istri bilang, kita jualin aja nih ke saudara-saudara dulu gitu kan, jualan-jualan ke saudara, ke teman gitu kan, kita tes market dulu deh gitu kan, tes market. Ya alhamdulillah, sharingnya waktu, market itu saudara, teman segala macam nerima nih produk yang kita buat gitu kan. Sampai satu ketika tuh saya berangkat kantor, itu pasti saya bawa dimsum di ransel gitu, full gitu kan, full. Sambil saya tawar-tawarin teman kantor, nasabah gitu kan, saya tawar-tawarin tuh semuanya, tebel muka lah gitu. Sampai memang akhirnya saya mutusin juga istri resign. Ya udah sambil masih berjalan dimsum, kok saya bilang ini kok usaha sebenarnya potensinya gede banget nih gitu. Kenapa nggak benar-benar kita seriusin aja gitu. Ya udah akhirnya diseriusin. Si istri yang memang tadi awalnya memang saya bikin ini buat istri, kewalahan dia karena kan memang kan urus rumah juga, urus usaha juga. Akhirnya saya punya ide, ya saya resign juga gitu kan. Saya kecemplung juga akhirnya di usaha ini gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya buat rasa gambling itu nggak ada. Karena memang saya kan punya mental, emang udah biasa jualan dari dulu kan. Justru yang berat itu adalah meyakinkan keluarga. Karena kan ya notabene saya udah nikah gitu kan, sudah nikah. Pasti tetap ada pertentangan antara dari keluarga saya atau dari keluarganya istri saya untuk, kamu yakin resign? Kamu udah pegawai tetap loh gitu-gitu kan. Kok resign gitu kan segala macam. Ya itulah PR saya itu untuk ngejelasin dan ngebuktiin ke keluarga tuh saya itu udah mantap gitu, saya pengen usaha ini tuh udah mantap gitu. Tapi memang kan ya namanya orang tua gitu kan, waduh kalau misalkan resign nanti dagang, nah kan dagang kan kayak roller coaster gitu, naik turun gitu kan, nanti kalau lagi turun gimana gitu kan. Ya wajar lah kekhawatiran kayak gitu sih, wajar. Tapi ya alhamdulillah saya pelan-pelan saya bisa ngebuktiin ke orang tua saya atau orang tuanya istri saya bahwa niat saya itu untuk resign itu untuk ngembangin usaha ini ya berjalan dengan baik gitu.
Alhamdulillah memang di tahun ketika saya resign itu ada beberapa kan memang dari setengah tahun sebelum saya resign saya udah mulai tuh marketingan dimsum segala macam. Jadi memang pas ketika saya dapetin satu outlet, saya ingat banget outlet pertama saya itu di Bursa Efek Jakarta. Jadi saya resign, saya langsung bikin outlet di Bursa Efek Jakarta. Dan alhamdulillah mungkin rezeki dari Allah ya gitu kan. Maksudnya saya percaya niat baik itu pasti akan selalu dikasih jalan gitu kan. Yang penting kita sungguh-sungguh, kita nggak malas-malesan gitu kan. Alhamdulillah itu pecah. Maksudnya dalam artian pecah tuh sesuai dengan ekspektasi saya lah. Selama saya berusaha tuh itu menurut saya tuh udah lebih dari cukup gitu kan. Allah ngasih lebih dari cukup. Nah di situ orang tua tuh mulailah timbul rasa percaya. Oh alhamdulillah ya bagus ya segala macam gitu. Ditambah ada beberapa misalkan media juga gitu kan. Sempat baru awal-awal saya resign kantor terus saya terjun langsung ke usaha ini. Beberapa media televisi juga manggil segala macam. Nah itu salah satu bentuk apa ya, orang tua tuh wah oh ternyata ini ya, percaya gitu ya. Tapi memang saya cuman satu yang saya bilang sama orang tua saya dan orang tua istri saya ketika saya mau resign, saya hanya bilang ini niat saya udah bulat gitu kan. Yang pasti cuma satu, saya minta doa. Saya minta doain usaha saya selalu bagus, lancar. Ya itu aja sih sebenarnya. Dua orang tua, kalau saya pribadi itu dua orang tua tuh yang paling mujarab lah. Gitu. Itu paling penting. Memang antara usaha dan doa itu memang harus berjalan dengan bersamaan. Kita usaha terus tapi nggak diiringin dengan doa, ya sama aja bohong gitu. Kita doa doang tapi nggak ada usahanya, ya sama aja bohong juga. Jadi memang harus berjalan dengan bersamaan lah intinya sih kalau menurutku pribadi ya. Dibilang hambatan sih, mungkin bukan hambatan, tapi mungkin lebih cerita pembelajaran lah buat saya pribadi dan tim lah ya. Jadi memang di tahun pertama juga lah, memang tahun pertama saya buka dimsum ini memang masa-masa krusial lah gitu kan. Jadi banyak pembenahan di situ. Jadi memang satu cerita dulu pas mau Ramadan ya, mau Lebaran ya, pas saat puasa. Jadi kan harga ayam itu kan memang kan naik turun setiap harinya gitu. Jadi waktu itu supplier saya itu ngasih notifikasi ke saya nih bahwa besok ada kenaikan nih ayam yang lumayan signifikan menurut saya gitu kan. Akhirnya saya ngambil keputusan ya udah kirim deh langsung banyak gitu kan ke dapur. Jadi memang kita simpan aja nanti di dapur gitu kan. Tujuan saya kayak gitu supaya buat ngekip harga ya, supaya nggak terlalu banyak naiknya gitu kan. Ya kan kita jualan makanan, kita nggak bisa nih langsung semerta-merta langsung naikin ke konsumen gitu. Pasti banyak yang teriak gitu kan. Nah, kita juga harus ngamanin juga nih sisi cash flow atau sisi modal kita juga kan. Ya udah kita beli ayam sekitar 500 kilo, langsung besok dikirim ke dapur saya, kita masukin ke freezer nih gitu kan. Kita masuk ke freezer, muat. Cuman 2-3 hari ketika kita mau produksi, ayam itu kurang bagus. Jadi bisa dikatakan agak sedikit bau lah gitu kan. Tapi memang oke, aduh, kok agak khawatir nih gitu, aduh kok bau ya gitu kan, kok bau. Cuman ya, coba deh gitu kan, coba kita produksi dulu nih, ayam ini jadi dimsum segala macam. Dan memang benar gitu, ketika bahan yang kita buat itu memang kurang layak atau kurang bagus, hasilnya pun juga kurang bagus. Secara bentuk nggak ada masalah, cuman ketika kita makan kok rasanya ada yang kurang gitu kan. Karena saya pikir, saya nggak mau main-main nih usaha makanan gitu kan, karena makanan ini kan masuk ke perut orang ya gitu kan. Kalau misalkan kenapa-napa atau nggak enak atau orang yang makan produk saya itu sakit atau apa ya kan saya yang dosa gitu kan, takutnya kan gitu. Makanya waduh nggak bisa nih gitu, nggak bisa lah saya jual gitu. Akhirnya dengan berat hati akhirnya ayam yang udah saya beli dari 500 kilo itu dan jadi dimsum sekitar 3 ribuan dimsum ya, 3 ribuan dimsum saya buang kebuang itu kurang lebih sekitar 70-80 jutaan lah gitu saya loss di situ di tahun pertama dimana saya lagi butuh modal banyak gitu kan, saya malah ngalamin kerugian yang ya lumayan besar apa ketika kita baru main usaha ya gitu kan.
Pertama-tama sih kita kasih test food lah. Ke tetangga, ke saudara yang datang ke rumahnya, cobain deh dimsum gue gimana rasanya gitu kan. Dimsum saya gimana rasanya. Ya alhamdulillah sih animonya ya bagus, diterima. Soalnya paling ya tetap ada lah kritikan-kritikan, ya itu memang yang harus kita terima kan gitu. Saya malah senang gitu kan, sama istri itu senang kalau misalkan ada yang kritik, rasanya kurang ini nih, rasanya kurang ini. Ya, jadi bentuk apa ya, bentuk perbaikan lah, perbaikan buat kita juga nantinya. Ingat nggak kritik pertama kali tuh Mas? Masih ingat nggak apa tuh kritikan soal dimsum Kritik gigi? pertama kali ya kadang-kadang kasinan lah, kadang-kadang kemanisan lah gitu kan. Tapi memang dari situ kan kita trial lagi nih. Saya ingat banget tuh saya bikin dimsum itu trial sampai 2 bulan lah. Sampai 2 bulan itu kita beli ayam, kita trial, rasanya kemanisan atau rasanya keasinan segala macam. Itu kita buang, benar-benar kita buang gitu. Kita buang. Ya saya nggak tahu, saya benar-benar nggak ngitungin lagi modal yang saya keluarin itu berapa buat beli ayam dan dibuang ya gitu. Maksudnya ya mohon maaf, bukannya kita mau buang-buang makanan, cuman memang sepertinya kayaknya nggak layak deh ini untuk dimakan gitu kan. Sampai akhirnya memang nemuin resep yang paten di 2 bulan itu, ya udah, insya Allah kita pede buat jualin ya. Kayak kita kan juga main dimsum itu awalnya kan bergerak dari bazar to bazar gitu kan. Jadi setiap hari Minggu nih, hari Minggu kita pergi nih dari subuh nih udah udah ngilang nih kemana-mana. Ya saya di mana, orang tua saya juga kan ikutan juga main di mana gitu kan. Jadi banyak yang mencar lah gitu kan. Ya kan saya pertama kali kan saya nggak tahu nih bazarnya gimana sih, sistemnya bagaimana, bayarnya bagaimana gitu kan. Jadi saya datang ke satu tempat, saya dengan PD-nya saya langsung buka booth, prepare dimsum, udah kita jualan gitu kan. Di mana-mana lah saya sama seorang, Mas ini tuh tempat saya gitu kan. Loh, saya pikir kan cepet-cepetan ya dapat kan. Ternyata udah ada yang nge-tag tempat yang udah bayar sebelumnya. Jadi kita beberes lagi, pindah lagi kemana. Jadi ya cerita lucu lah gitu. Jadi Buat pelajaran buat bazar ke depan ya. Buat bazar ke depan, jadi buat mental juga gitu. Pelajaran gitu. Dulu saya inget banget produksi pertama kali saya di dimsum itu di 2 kilo ayam. 2 kilo ayam itu kurang lebih bisa menjadi sekitar 200 sampai 250 dimsum. Ya udah, saya coba konsisten tuh. Sehari kita bikin 2 kilo ayam, habis, besoknya habis, kita bikin lagi. Jadi setiap hari 2 kilo. Tapi terus alhamdulillah permintaan makin naik, kita tambahin 5 kilo, tambahin lagi 10 kilo, sampai sekarang alhamdulillah kira-kira produksi saya sekitar 70 kiloan. 60 sampai 80 kilo, mencapai di angka 4.000 sampai 6.000 dimsum per hari. 4.000 sampai 6.000 dimsum Per hari. Ya, kita kan juga mengadakan sistem kerjasama, yaitu reseller gitu kan, reseller. Jadi memang banyak juga nih kalau misalkan yang mau reseller dengan jadi dimsum Kiki, bisa juga itu kita ngasih sistem kerjasama seperti itu. Jadi memang kita nggak ngasih brand dimsum Kiki, jadi memang si reseller itu sendiri bebas untuk nge-branding namanya itu sendiri. Oh gitu, berarti dikasih ke reseller nih polosan gitu aja? Polosan, jadi kita beli sistem putus gitu, kan Mas atau siapa gitu kan mau jadi gabung di reseller kita sendiri gitu kan, dimsum Kiki. Beli minimal tertentu gitu kan, nanti udah tinggal kita kasih barangnya plus include dengan sausnya. Jadi memang nanti tinggal nge-branding sendiri. Berarti nggak bakal di rebranding lagi? Nggak apa-apa. Kan memang kadang-kadang ada sebagian orang tuh yang lebih pede ngejual barangnya dengan namanya sendiri gitu kan. Makanya saya juga nggak mau maksain, oh kamu reseller harus pakai nama dimsum Kiki, nggak juga gitu. Saya juga nggak mau memaksakan orang seperti itu. Jadi memang gimana mau pakai nama dimsum Kiki atau namanya sendiri? Nama sendiri aja Mas, silakan, nggak apa-apa. Gitu. Jadi sistem beli putus, nanti silakan branding sendiri. Jadi memang cukup hubungi nomor telepon kami yang ada di Instagram atau di Google. Mungkin kalian bisa search aja dimsum QQ, itu yang beralamat di Bekasi. Itu nanti ada nomor telepon kita, nanti bisa langsung hubungin aja kok. Nanti kita langsung kasih info-info apa yang terbaru untuk reseller-reseller kita. Jadi memang kita udah ada sertifikat halal, terus perizinan PRT dari UMKM Bekasi, sama biasanya kita
kan memang ada salah satu outlet saya di Kementerian Kesehatan. Ya memang setiap 3 bulan sekali itu ada uji klinis tentang kebersihan dan tentang gizinya itu dimsum itu seperti apa. Jadi memang setiap 3 bulan pasti dimsum saya itu masuk ke laboratorium Kementerian Kesehatan yang diuji secara berkala. Bisa gitu. Apalagi memang saya nggak pakai MSG. Jadi memang kadang-kadang kan kita kasihan ya, misalkan kita ngasih satu makanan yang berbau dengan MSG ke anak kita gitu kan segala macam. Jadi memang saya bikin dimsum ini memang bebas MSG yang bisa dikonsumsi buat anak-anak kecil, gitu. Jadi aman. Kalau menurutku pribadi ya, yang pasti mau usaha apapun lah, mau usaha kuliner, apapun lah gitu, konveksi segala macam. Saranku yang paling pertama tuh adalah jalanin usaha yang sesuai dengan kesukaan. Itu yang pertama. Maksudku ketika kita ngejalanin usaha itu yang sesuai dengan kesukaan kita gitu kan, atau makanan, atau baju, atau segala macam, itu insya Allah ya kita happy aja ngejalaninnya, happy. Maksudnya untung rugi ya setiap usaha tuh pasti ada lah gitu kan, tapi yang pasti kita happy dulu nih ngejalanin satu usaha ini gitu. Maksudnya mau kerja, mau usaha kan kalau misalnya kita happy kan, jadi enteng aja gitu jalannya kan gitu. Yang kedua sih saranku jangan pernah malu kalau usaha gitu, jangan pernah malu-malu deh pokoknya. Kita tebal muka aja tuh yang saya bilang tadi kan pertama. Mental kita tuh harus teruji lah, maksudnya yang penting selagi kita itu benar, selagi kita produk kita yakin itu bagus, ya udah kita jualan aja. Diterima atau nggak diterima oleh masyarakat atau konsumen itu urusan nanti gitu kan. Maksudnya yang pasti kita tetap bebenah ya, bebenah dalam artian ketika kita nggak laku nih sama produk kita yang ini, ya belum tentu produk kita ini nih jelek atau nggak enak gitu kan. Tapi memang belum pas aja cara marketingan kita gitu kan. Ya kita coba lagi nih cara marketingan yang lain seperti apa, bagaimana gitu kan. Pokoknya selagi produk kita itu enak dan bagus menurut kita dan sekitar kita, ya insya Allah sih bagus kok gitu.